Apa yang Anda tahu tentang BKD, Bantuan Keuangan Desa di Kabupaten Bojonegoro? Jadi terkait BKD itu memang sifatnya kebijakan. Tapi meskipun itu kebijakan karena itu menyangkut dana publik, tentu ada aturan-aturan yang menyertainya. Di Bojonegoro sendiri diatur dalam Perbup tahun nomor 87. Jadi dalam bantuan keuangan desa, Pemkab memperhatikan 4 hal, itu diatur dalam pasal 3. Memperhatikan 4 hal, ada asas rasionalitas, asas manfaat, ada juga asas keadilan, dan lain sebagainya. Jadi ada asas kepatutan di situ. Jadi ada 4 ini merupakan kerangka dasar kebijakan Pemkab dalam penyaluran bantuan keuangan desa. Sedang desa-desa sendiri yang misalnya akan mendapat bantuan keuangan desa itu juga harus ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya mungkin yang saya ingat itu harus sudah terbayarnya pajak bumi dan bangunan PBB itu mencapai 95%. Bila ini dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam Perbup tersebut, saya rasa tentu tidak akan banyak persoalan. Yang menjadi persoalan itu ketika Perbup ini hanya sekedar formalitas. Sehingga BKD ini terkesan asal-asalan, terkesan suka tidak suka. Tanpa mempertimbangkan koridor-koridor, aturan-aturan baku yang sudah ditetapkan di dalam Perbup tersebut. Jadi kalau misalnya Pemkab mengatakan bahwa ini gantian, sekarang ini desa dulu, sekian desa dulu, kemudian tahun depan desa lainnya, itu hanya lip service, itu hanya untuk menutupi kebohongan dan tidak sesuai fakta yang sebenarnya. Di Kecamatan Padangan saya lihat itu ada 16 desa. Dari 16 desa itu yang mendapat BKD hanya 3 desa. Itu pun tidak lebih dari 1 M nilainya. Jadi sekitar 750 dibagi 200-an juta. Jadi tidak banyak. Memang bandingkan dengan salah satu kecamatan, misalnya di kecamatan lain ada yang sampai 2 M dapat. Satu desa. Dengan satu kecamatan yang hanya sekitar 16 desa yang hanya dapat 3 desa, itu 2019. Sehingga kalau kita bicara asas keadilan jauh dari itu. Sudah gugur, sudah. Karena di tahun 2020 justru di Padangan ini tidak ada yang dapat sama sekali. Kalau misalnya alasan yang dipakai oleh Pemkab itu asas manfaat misalnya. Di Kecamatan Ngambon itu ada 5 desa. Ada 5 desa, salah satunya itu desa Bodol. Di desa Bodol itu pada tahun 2019 balai desanya roboh karena terkena angin puting beliung waktu itu. Kalau kita bicara asas manfaat, tentu seharusnya idealnya itu tahun 2020 desa Bodol dapat BKD untuk pembangunan balai desa. Tapi yang menjadi tidak logis ketika tahun 2020 justru dari 5 desa di Kecamatan Ngambon, desa Bodol adalah satu-satunya desa yang justru tidak mendapat BKD. Dari 5 desa ini yang 4 dapat, justru desa Bodol yang tidak dapat BKD. Jadi jelas di sini asas manfaat pun gugur. Ada sebagian yang mengatakan itu anak mbarep lah, anak emas dan lain sebagainya. Karena memang desa yang mendapatkan baik 2019 maupun 2020 hanya itu saja. Ada juga beberapa desa yang sekedar untuk menggugurkan kewajiban itu mendapat bantuan BKD nilainya nggak banyak, sekitar 100 juta. Itu biasanya untuk BUMDes. Sehingga saya melihat BKD ini memunculkan disparitas luar biasa di tingkat desa. Ini bukan tanpa kesengajaan. Ini memang sengaja. Ini memang ya begitulah Pemkab Bojonegoro. Dia membuat aturan, dia sendiri yang tidak melaksanakan aturan itu. Belum lagi kalau saya bicara tentang kemampuan desa. Kemampuan desa mengelola uang sebesar itu. Kalau BKD 2021 jadi dicairkan, perkiraan saya sekitar bulan 10, bulan 11. Itu nilainya besar, sekitar ada yang 3 miliar, ada yang bahkan 6 miliar misalnya. Mau tidak mau harus disilpakan.
Nah, pertanyaannya kenapa harus seperti itu? Kenapa tidak tahun berikutnya saja? 2022 misalnya. Sampai saat ini masih banyak sekali desa-desa yang belum bisa merealisasikan, belum bisa mencairkan dana desa tahap kedua. Karena setelah dievaluasi APBD tahun 2020, ketika ini dimasukkan ONSPAM, mendal. Artinya ada yang tidak benar. Sehingga ketika ini dipaksakan untuk masuk ke ONSPAM, memang pada akhirnya bisa, tapi sifatnya akal-akalan, tidak sesuai realitas yang sebenarnya. Ini luar biasa, dana ratusan miliar saya katakan, ratusan miliar di Bojonegoro untuk bantuan keuangan desa dikelola dengan cara-cara yang tidak benar dan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Nah, seperti yang saya katakan, ini tidak mengacu lagi koridor-koridor atau aturan-aturan yang sudah dibuat di dalam Perbup, tapi lebih ke suka tidak suka dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kali ini. Merdesa!